Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini sesuai dengan kesepakatan dan kontrak dengan keluarga Bapak Gunain, yaitu khususnya Ibu Eka. Siang ini saya akan mengajarkan teknik kompres dingin dan relaksasi serta meninggikan sendi, karena Ibu Eka hasil pengkajian kemarin itu mengalami keluhan sakit asam urat dan pada persendian tangan dan kaki mengeluhkan nyeri, bahkan di kaki kiri sempat membengkak. Siang ini sehat? Sehat, juga tidak berkurang Om. Alhamdulillah. Seperti janji saya kemarin, Ya. hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk mengurangi nyeri pada persendian tante yang disebabkan kemarin hasil pemeriksaan asam uratnya cukup tinggi ya, 9, berapa? 9,5. Tapi sepertinya sudah tidak bengkak seperti kemarin ya. Agak kempes. Agak kempes. Kemarin kalau tidur diganjel bantal, ditinggikan. Iya. Ya. Jadi untuk mengurangi bengkak itu salah satu cara adalah meninggikan sendi. Iya. Itu bisa juga. Jadi kalau istirahat tidur itu kaki diganjel bantal. Ya, supaya gaya gravitasi itu bisa membantu mengurangi dari bengkak. Iya. Nah, sekarang masih nyeri-nyeri ini sendi-sendi. Iya, jari-jari tangan gitu. Sendi-sendi itu sakit kaku kalau digerakkan, nyeri sekali. Iya. Ya, hari ini akan saya ajarkan bagaimana teknik mengurangi nyeri persendian yang disebabkan oleh asam urat. Iya. Seperti itu. Nah, sebelumnya apa sih asam urat itu? Nah, asam urat itu kondisi asam urat yang meningkat dalam tubuh. Nah, ini terjadi penumpukan pada sendi-sendi sehingga membentuk kristal. Iya. Nah, nanti ada gambarnya. Nah, jadi apa yang kita makan yang mengandung asam uratnya tinggi itu kalau tidak terbakar maka akan menumpuk dan akan menyebabkan nyeri, bahkan peradangan pada sendi-sendi. Nah, orang kalau kena asam urat karena kemarin Tante Eka itu asam uratnya bisa 9,5, itu kita ada rasa nyeri hebat. Nah, terus terganggu fungsinya, kaku mau digerakkan, gitu. Terjadi hiperkemia dan penimbunan kristal pada asam urat seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terus kemudian terjadi lebih dari 1 kali serangan di persendian. Jadi kalau rematik, linu gitu ya tuh ya. Nah, kemudian adanya gangguan pada salah satu sendi, terutama ibu jari kaki, seperti itu. Kemudian sendi tampak kemerahan, panas rasanya ya. Iya, seperti itu. Bahkan terjadi peradangan. Nah, bengkak yang kemarin itu sudah terjadi peradangan. Terus agak kempes ya. Itu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu kita harus tahu Tante. Jadi pencegahan asam urat itu dengan menerapkan pola hidup sehat. Jadi kita memakan makanan yang rendah purin. Apa itu purin? Purin adalah zat sisa hasil pengolahan protein yang dapat membentuk kristal asam urat. Kristal ini dapat menumpuk pada persendian, baik di kaki maupun di tangan. Nah, kalau sudah memiliki asam urat seperti sekarang ini, nah itu disarankan untuk konsumsi minum air putih. Minum air putih yang banyak. Ya. Nah, nanti berapa minumnya akan saya jelaskan. Seperti itu. Nah, kemudian harus sering digerak-gerakan persendiannya supaya tidak terjadi kekakuan ya. Seperti itu. Nanti bahan ini bisa untuk Tante baca-baca ya. Nah, ini kebutuhan air putih tadi, harus banyak minum air putih. Jadi kalau laki-laki usia 19 sampai 64 tahun itu sekitar 11 gelas. Kurangi gelas aqua gelas itu, aqua gelas biasa itu sekitar 250 ml ya. Itu. Kalau dia perempuan, dia
sekitar 11 gelas minimal 2.350 ml. Iya. Ini dalam 24 jam. Iya. Nah, kalau dia usianya 65 sampai 80, dia cukup 8 gelas untuk laki-laki, 7 gelas untuk perempuan. Seperti itu ya. Nah, makanan yang tidak boleh dimakan karena Iya. asam urat Ah, ini iya. sumbernya dari makanan. Iya. Itu biasanya jeroan. Ah, Masih suka makan jeroan nggak? Masih. Masih. Dikit-dikit, Iya, masih. masih. Nah, kurangin itu. Ini kayak hati, ginjal, jantung, limpa, otak, usus, kaldu. Iya. Nah, seperti itu. Ini bisa menyebabkan Iya. asam urat ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini gambar asam urat. Nah, yang saya bilang tadi, apa itu asam urat? Nih, kristal asam urat itu ada di sendi-sendi ini tuh. Iya. Nah, jadi di kuku ini, nah dia numpuknya di sini. Ini sering terjadi kekakuan dan nyeri atau linu. Ini kalau dia di kaki, kayak seperti kaki Iya. tante kemarin ya, Iya. sama ya nyerinya di sini-sini Iya. ya. Iya. Iya, seperti itu. Nah, itu tentang asam urat. Nah, ini bahan makanan yang boleh dimakan, tetap boleh, tapi dengan keterbatasan. Artinya dibatasi konsumsinya, tidak boleh berlebihan ya. Kalau untuk bahan makanan itu bisa dari sumber protein hewani, daging ayam, ikan. Nah, seperti itu. Udang ini yang dilarang ya. Iya. Atau dikurangi lah, boleh Iya, tapi iya. dikurangi. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa membantu. Nah, kayak kacang-kacangan tuh, Iya. ini Iya. juga harus dikurangi. Iya. Karena kalau banyak makan kacang-kacangan, dia akan menambah nyeri Ah, iya. karena asam uratnya itu, karena proteinnya tinggi, Iya. protein purinnya itu Iya. tinggi di dalam darah. Seperti Iya. itu. Boleh makan tapi dengan Iya. sedikit, karena dia kalau banyak makan akan nambah nyeri. Iya. Seperti itu ya. Iya. Nah, terus ngopi, masih suka ngopi nggak? Enggak. Enggak. Nah, bagus. Kopi juga bisa menyebabkan nyeri Iya. pada sendi asam urat. Nah, yang terpenting itu harus olahraga. Iya. Kalau nggak kuat lari ya jalan. Hmm. Kemudian tadi saya bilang peregangan Iya, ya, iya. sendi-sendi ini Iya, digerakkan. iya. Sambil berjemur di Iya, bawah iya. sinar matahari jam-jam 9 tuh Iya. digerak-gerakan. Terus kemudian kalau tidur kakinya ditinggikan atau duduk begini. Iya. Jangan lama-lama bergantung Iya, posisi iya. kaki seperti itu. Insya Allah nanti nyeri atau bengkak pada persendiannya akan berkurang. Nah, ini ada teknik untuk menguranginya, yaitu dengan kompres air dingin. Iya. Nah, ini yang ada 3 cara. Ada yang bisa dimasukkan air dingin itu ke dalam botol, jadi kayak diseko. Iya. Iya. Nah, itu cara yang pertama. Hmm. Cara yang kedua, bisa kita menggunakan waslap. Iya. Waslap direndam. Ah, Nah, nanti akan dikompres di Iya. tempat-tempat yang nyeri. Nah, yang ketiga dengan menggunakan es batu. Heeh. Nah, tekniknya akan saya ajarkan. Untuk yang teknik kompres pakai botol, air esnya dimasukkan ke dalam botol. Ini saya tidak bawa botolnya. Ya sama seperti di seko biasa. Iya. Seperti itu, di mana tempat yang sakit itu dilakukan kompres atau seko. Nah, kalau yang menggunakan kompres dengan air dingin, setelah waslap kita masukkan, kita lakukan perasan. Gimana jari yang ini sekali? Nah, ini bisa dilakukan kompres. Nah, kompres ini dilakukan selama 10 sampai 20 menit. Iya. Seperti itu. Nah, fungsinya kompres air dingin ini itu untuk mengurangi aliran darah, khususnya kalau misalkan disertai bengkak dan Iya, meradang. Iya. Itu mengurangi aliran darah ke area yang nyeri Iya. Iya. gitu, atau meradang. Nah, ini jadi relaksasi. Iya. Jadi pembuluh darah tante ini
dia akan kontriksi atau mengecil, Iya, iya. tidak melebar. Iya. Nah, ini akan terasa lebih enak, Ah, nyeri ah. akan berkurang. Kalau terasa nyeri sekali, bahkan panas, Iya. itu bisa kaki tante direndam di air dingin. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Ya. Ini Iya. dilakukan 10 sampai 20 20 menit. Iya, Nah, berapa lama ngelakuinnya? Apakah setiap hari? Nah, itu enggak. Boleh per 2 hari. Iya. Jadi misalkan hari ini tante kompres, besok kompres, terus besoknya lagi enggak. Nah, jadi Iya. 2 hari Iya, sekali 2 hari sekali. boleh Iya. gitu ya. Iya. Sesuai dengan kalau tante udah merasa nyaman, tidak panas, tidak nyeri Iya, lagi. iya. Tapi dengan catatan harus pola hidupnya sehat, Iya. tidak stres, Iya. terus olahraga, sama jangan lupa dokter minta obatnya untuk memecah. Nah, kalau sudah minum obat asam urat, Iya. asam uratnya terpecah, Iya. dengan tanpa olahraga dia akan terurai, Iya. akan dibuang lewat kencing, makanya Iya. harus banyak minum. Iya. Itu ini dengan teknik begini ya, Teh. Iya. Seperti itu. Dilakukan selama berapa menit? 10 sampai 20 menit. Ya, 10 sampai 20 menit ya. Iya. Itu. Cara yang kedua itu bisa dengan es batu. Es batu ini sudah kita hancurkan. Nah, kita masukkan ke waslap atau handuk kecil juga boleh. Jadi misalkan, nah di tangan kita maaf ya. Iya. Nah, ini dikompres seperti ini. Oh, iya. Nah, Iya. seperti itu. Dilakukan selama 10 sampai 20 juga. menit. Diulang lagi itu. Nah, Iya, iya. seperti itu Iya. akan terasa lebih enak, Iya. mengurangi nyeri. Nyeri. Iya. Seperti itu. Nah, ini bisa tante lakukan. Nah, nanti bisa tante coba lakukan sendiri. Iya. Teknik ini Iya. mudah-mudahan bisa mengurangi rasa nyeri Iya, iya. pada persendian tante ya. Iya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan tante? Iya, cukup. Ya ya. Iya. Jadi untuk mengurangi nyeri pada persendian kaki dan tangan bisa menggunakan kompres air Air dingin. atau air es. RS ya. Dilakukan selama berapa menit? 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Terus berapa hari? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Bisa 3 hari sekali. Ya, tuh. Nah, kalau misalkan kakinya bengkak, posisinya bagaimana? Diganjal pakai bantal. Iya, Ada jadi ditinggikan. agak ditinggikan benar. Nah, untuk pola makannya kira-kira makanan apa aja tante tadi yang harus dikurangi? Kacang-kacangan, Ya. sama jeroan, Ya. sama udang, sama ikan yang berlemak. Ya, dan harus banyak Olahraga, minum dan minum air putih. ya dan Olahraga. ya. Ya, mungkin itu tante telah dilakukan tentang nyeri akibat asam urat dengan teknik kompres dingin dan meninggikan persendian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.